Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita untuk mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Udah lama banget ya aku nggak bikin video karena ada masalah kesehatan lah intinya. Tapi sekarang aku balik lagi karena hari ini tanggal 11 Januari 2023, Bumi Langit Cinematic Universe akan merilis trailer dan juga soundtrack untuk film Virgo and the Sparklings. Sekarang kita langsung bahas infografik dari film Virgo and the Sparkling. Di sini ada 2 gambar dan juga 3 video. Dan yang ini yang paling menarik sih yang pertama, karena di sini kita pertama kali ngelihat detail kostum dari band Virgo and the Sparkling, Usi, Riani, dan juga Monica. Kelihatan banget ini adalah kostum yang mereka pakai waktu mereka main band, karena kostumnya ada mereka bertiga mirip-mirip ya. Kalau ini kostum superhero ya cuma dipakai sama Riani doang. Yang pertama, mereka menekankan banget ini film superhero. Aku setuju, memang harus ditekankan banget ya, karena di Indonesia film superhero juga masih jarang. Ini tuh nyeritain Riani, seorang remaja yang susah dapat teman karena kekuatan api yang dia punya. Sama banget kayak di webtoon, cuma kalau di webtoon masa kecilnya Riani itu dia bisa melihat warna suara, sinestesia. Makanya karena itu dia dibilang, apa sih warna suara nih orang agak-agak nih, makanya dia jadi bahan bulian sama teman-temannya. Cuma kalau di sini dia memiliki kemampuan untuk mengeluarkan api, karena itu dia dibully sama teman-temannya. Mungkin sih nggak terlalu ketara dia bisa mengeluarkan api ya, mungkin teman-temannya mikir dia itu anak nakal yang iseng suka bakar-bakar pakai pemantik atau apa. Mungkin dia jadi bahan bulian karena itu ya. Tapi akhirnya dia bisa punya sahabat yang solid banget dan bikin dia bisa nerima kekuatannya, bahkan lebih dari itu. Ini adalah film ketiga dari Bumi Langit Cinematic Universe, masih satu semesta dengan Gundala dan Sri Asih. Lalu secara lini masa, ini terjadi setelah cerita Gundala dan Sri Asih. Kata Bang Joko Anwar, waktu itu film Virgo and the Sparkling terjadi 2,5 tahun setelah film Gundala dan Sri Asih. Yang artinya dunia udah kenal tuh ada superhero Gundala, udah ada superhero Sri Asih ya kan. Lalu selanjutnya, di sini ada foto mereka berempat, Riani, Sasmi, Usi, dan Monica ya. Cute banget mereka berempat. Aku suka banget aura persahabatannya kelihatan banget di sini. Tentang 4 sahabat, Riani, Usi, Monica, dan Sasmi yang membentuk band Virgo and the Sparkling. Waktu ngeband mereka pakai topeng biar pede sama sekalian nutupin identitas aslinya. Ini persis banget sama webtoonnya. Nah, karena Riani punya kekuatan super, akhirnya grup ini juga jadi tim support yang membantu Riani sebagai superhero. Persis banget sama coping webtoonnya ya. Ada banyak banget elemen webtoon yang disimpan sama mereka ya. Ada cerita romansnya juga. Selain nyeritain kehidupan sekolah, band, dan juga superhero, ada cerita cintanya juga. Di tengah pergolakan Riani dalam menerima jati dirinya, ada Leo yang hadir dan bikin Riani belajar mencintai dan dicintai. Kehadiran Leo di sini menurutku penting banget, karena Riani sebagai seorang remaja, otomatis dia masih labil ya kan. Dan juga dengan begitu banyaknya kegiatan sekolah yang bikin dia sibuk, dia juga tetap harus berkarir sebagai seorang musisi dalam band Virgo and the Sparkling, dan juga sebagai seorang superhero. Pasti kan bikin stres dan capek banget kan, dan kehadiran Leo sangat dibutuhkan buat bikin Riani ngerasa fresh, nyaman, dan ya merasa dicintai dan belajar untuk mencintai juga. Leo di sini diperankan oleh Brian Domani. Selanjutnya ada Carmine yang diperankan oleh Mawar Eva de Jong. Ini yang bakal jadi rivalnya. Carmine dan gengnya Scorpion Sister yang juga sebuah grup band menjadi band idolanya Virgo and the Sparklings. Ini menarik banget karena kalau di komik Virgo and the Sparkling itu mengidolakan Rindu Band ya kan, yang isinya cowok-cowok ganteng. Dan di sini mereka mengidolakan Scorpion Sister. Jujur ya, aku lebih suka yang ini sih sebenarnya karena lebih solid. Dengan band Scorpion Sister nantinya akan mengkhianati Virgo and the Sparkling, itu rasa sakitnya bakalan lebih kerasa banget karena mereka itu ngefans ya kan. Yang akhirnya pertarungan antara Riani dengan Carmine itu bakalan bikin ceritanya bakalan lebih menarik karena dia mengidolakan Carmine, tapi Carmine juga yang nantinya bakalan menjadi musuhnya di sini. Karena Carmine lebih dulu deket sama Leo, dia nggak suka Riani deket-deket sama Leo. Oh, ini dirubah juga ya, karena kalau di komiknya Carmine itu suka sama Ganendra, di sini dia dirubah, dia suka sama Leo. Ini menarik karena mereka benar-benar fokus ke persaingan antara Riani dengan Carmine di sini. Pertama ada persaingan band ya kan. Kedua ada persaingan mendapatkan cinta untuk Leo. Yang ketiga ada persaingan sebagai seorang superhero. Karena nantinya Riani sebagai superhero Virgo akan melawan Carmine sebagai supervillain utamanya. Dan di sini Mawar Eva de Jong penampilannya sebagai Carmine gila men, keren banget. Tinggal kurang tato sih kalau menurutku. Cuman ya aku paham karena mereka masih remaja, mungkin sekolahnya mereka nggak mengizinkan pakai tato. Make sense, masuk akal banget ya nggak sih? Selanjutnya ada video tentang
Bahas kekuatannya Virgo. Oke. Apa aja? Oh, pertama api. Riani bisa ngeluarin api dari tangannya dan warna apinya bisa berubah tergantung emosi dan situasi. Kekuatan apinya juga bikin Riani untuk mempunyai kemampuan terbang. Lalu ada sinestesia. Kekuatan Riani yang bikin dia bisa melihat warna suara kayak hujan dan musik. Kekuatan ini juga bikin Riani punya musikalitas yang kece. Oke, kita bahas pertama. Kekuatan api. Jadi kekuatan apinya itu warnanya bisa berubah tergantung suasana hatinya. Ini menarik dan baru, sesuatu yang tidak ada di komiknya. Tapi ini bisa bikin kekuatannya Virgo jadi makin kaya ya, makin menarik, makin unik. Berarti api pink yang ada di posternya itu bener-bener api berwarna pink ya. Mungkin dari perasaannya Virgo waktu itu. Dan kekuatan apinya juga bisa bikin kemampuan dia terbang, karena bisa kita lihat di teaser kemarin, dia bikin semacam jet dari tangan gitu ya, dus, dus, kayak gitu ya, bikin dia bisa terbang. Lalu sinestesia, dia tetap mempunyai kekuatan sinestesia sama seperti di komiknya, dia bisa melihat warna dari sebuah suara. Jadi ada banyak banget elemen-elemen dari komik yang tetap dipertahankan di sini ya. Oke, selanjutnya videografi kedua, formasi band Virgo and the Sparkling. Yang pertama ada Riani sebagai vokalis dan gitaris, tampilnya paling depan tapi susah dapat teman. Uzi sebagai keyboardis, main pianonya manis tapi kalau ngomong suka agak sadis persis. Monica sebagai drummer, tugas ngatur tempo tapi kalau ngobrol suka ngaco. Oke, menarik bener, sesuai dugaanku. Terakhir ada Sasmi sebagai manajer, paling cekatan cari panggung apalagi kalau bisa cuan. Aku suka mereka tetap mempertahankan Uzi sebagai karakternya yang judes, tapi perubahan Monica juga menarik karena Monica di sini ngobrolnya suka ngaco. Aku kayaknya paling tertarik buat nonton Monica nanti di film Virgo and the Sparkling karena aku suka sama aktrisnya juga, Asira Samita, kece banget. Terus juga perubahan karakter Monica di sini juga kayaknya aku suka sih. Apalagi lihat cewek mungil main drum. Terakhir dari webtoon diadaptasi ke jagat sinema Bumi Langit. Yang pertama ada Riani, Uzi, oke, Monica. Oke, Sasmi di versi webtoon dia itu kan ketua fans klub Virgorgeous. Nah, kalau di sini perannya jadi manajer band untuk Virgo and the Sparkling. Oke. Leo, di sini Leo bukan kakak tingkatnya Riani. Jadi mereka tuh bakal ketemunya pas hampir spoiler, tunggu aja di filmnya nanti. Pokoknya sweet banget. Oke. Carmine, kalau di webtoon karakter Carmine mau ngejauhin Ganendra. Di sini dia punya motif yang lihat aja nanti. Oh ya, buat kamu yang bertanya-tanya, di Virgo and the Sparkling versi Bumi Langit ini nggak ada karakter Ganendra. Oh, I see. Oke. Nggak ada karakter Ganendra di sini, di komik, di versi filmnya ini ya. Menarik. Oke. Ada. Kita bahas satu-satu deh. Sasmi di sini jadi manajer, oke, kita udah tahu. Leo, dia nggak jadi kakak tingkatnya Riani, jadi mereka bakal ketemu di sebuah event. Kalau aku bisa nebak sih mungkin event kompetisi ya, karena di sini Leo itu pegang kamera, mungkin dia itu pegang semacam ya wartawan jurnalis, tapi bukan kerja sih, kayaknya dia masih mahasiswa juga. Mungkin dia bikin semacam mading atau apa, berita sekolah atau apa di website atau apa ya kan. Aku masih pengen Leo tampil klimis sebenarnya ya, daripada ada brewok sama itu. Jujur aku kurang suka banget. Terakhir Carmine, dia di sini nggak mau ngejatuhin Ganendra karena di sini nggak ada Ganendra. Ini menarik loh, karena Ganendra itu salah satu tokoh penting di komik Bumi Langit ya. Tapi di sini nggak bilang kalau di versi film nggak bakalan ada Ganendra ya kan. Dia cuma bilang kalau di film Virgo and the Sparkling nggak ada Ganendra. Bisa aja Ganendra nanti bakalan muncul, tapi nggak di filmnya. Tapi di film-film selanjutnya, mungkin di Patriot Taruna ya kan bisa. Atau apa, mungkin di film-film yang lain bisa jadi, mungkin kalau ada proyek film Kalong atau series untuk Kalong mungkin bakalan muncul Ganendra, bisa juga ya kan. Tapi di sini di versi filmnya mereka memutuskan untuk Ganendra nggak ditampilkan di film Virgo and the Sparkling. Menarik sih. Tapi kalau bisa dibilang sebenarnya Eyang Mariani juga agak-agak sosoknya Ganendra ya, karena dia membimbing tokoh superhero juga, Sri Asih, dan dia juga pakai tongkat dan dia juga buta, tidak bisa melihat. Cuman ya kalau Ganendra itu kan bisa bertarung ya, dia bisa dibilang sebagai salah satu keturunan pengganti untuk si buta dari gua hantu di era modern. Aku pengen Ganendra tetap dimasukin di versi film-film selanjutnya sih, untuk karakter-karakter selanjutnya, karena Ganendra itu tokoh yang penting ya. Atau kalau Ganendra memang tidak dimunculkan, benar-benar dihilangkan, berarti posisi keturunannya si buta dari gua hantu itu diambil sama karakter Ola. Karena Ola ini di sini juga karakter remaja. Ya, dia adalah gadis dari Larantuka, salah satu cucu murid dari si buta dari gua hantu. Mungkin dia yang akan mengambil peran
si Buddha dari Gua Hantu di era modern. Tapi aku tetap megang Ganendra karena karakter Ganendra juga menarik sih sebenarnya. Oke, itu tadi beberapa infografik dari film Virgo and the Sparkling. Nggak nyangka ada banyak banget hal menarik di sini ya. Dan trailer untuk film Virgo and the Sparkling bakalan rilis sore ini kayaknya sih, antara sore atau malam. Pokoknya mereka bilang 11 Januari 2023. Kira-kira trailer yang bakal mereka rilis di sini itu trailer yang kemarin muncul di film Sri Asih, atau mereka bakalan merilis trailer yang completely baru. Keduanya sama-sama oke sih buat aku, karena jujur aku udah lupa trailer waktu di film Sri Asih kemarin kayak gimana, dan aku juga pengen nge-breakdown juga ya kan, karena aku yakin ada banyak hal menarik yang luput diperhatikan waktu di film Sri Asih kemarin, karena itu nggak bisa di-pause sama sekali ya filmnya. Kalau dimunculkan di YouTube kan dengan gambar yang lebih jelas segala macam, kita bisa lebih fokus. Dan aku yakin juga beberapa grafiknya juga pasti udah diperbaiki, karena sepanjang waktu mereka tetap memperbaiki grafik visual, CGI dan segala macam, pasti kualitasnya lebih bagus juga. Oke, nanti kalau trailernya udah keluar pasti bakalan aku bahas, bakalan aku breakdown juga. Tapi untuk kali ini video ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.